Halo, hai anak-anak. Masih dalam video belajar bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari teks eksplanasi. Teks yang dibahas pada materi bahasa Indonesia kelas 8 semester 2 dan tentunya masih bersama Bu Fatma. Sebelumnya, Bu Fatma ingin bertanya, pernahkah kalian membaca, mengamati, ataupun mendengar fenomena alam seperti banjir atau gerhana, atau bahkan fenomena sosial budaya seperti gotong royong atau budaya nyadran di beberapa daerah? Nah, fenomena-fenomena tersebut akan kita bahas dalam sebuah teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang sebuah peristiwa atau kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Eksplanasi sendiri bisa diambil dari kata dalam bahasa Inggris explain, yang artinya menjelaskan. Teks ini juga memiliki tujuan dalam penulisannya, yaitu bertujuan untuk menjelaskan sebuah proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau tentang proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial budaya. Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta dan bersifat faktual, bukan hanya opini semata. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ciri yang ketiga, teks eksplanasi bersifat informatif, artinya memberikan informasi yang sesuai fakta dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Ciri yang keempat, yaitu menggunakan kata penanda urutan. Ciri yang kelima, teks ini fokus pada hal umum, bukan partisipan atau bagian-bagian manusia. Contoh hal umum: tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain-lain. Teks eksplanasi memiliki 3 struktur. Struktur yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Biasanya berada di awal paragraf teks eksplanasi dan berisi tentang fenomena apa yang akan dijelaskan pada teks tersebut. Struktur yang kedua yaitu rangkaian kejadian. Rangkaian ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu kausalitas, sebab akibat, atau kronologis, urutan kejadian. Struktur yang ketiga yaitu ulasan, mengulas fenomena yang akan dibahas dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi juga memiliki kaidah bahasa atau bahasa yang sering digunakan di dalam teks tersebut. Ada 4 ya anak-anak. Teks eksplanasi biasanya menggunakan kata-kata teknis yang berhubungan dengan suatu hal tertentu. Contoh kata teknis: ekosistem, fotosintesis, ekologi, kebudayaan, dan lain-lain. Teks ini juga menggunakan konjungsi kausalitas atau kata hubung sebab akibat. Contoh kata hubungnya ada sebab, karena, sehingga, oleh sebab itu,
dan lain-lain. Kaidah bahasa yang ketiga yaitu menggunakan kata benda jenis fenomena. Contoh, gerhana, banjir, budaya nyadran, dan lain-lain. Kaidah bahasa yang keempat yaitu menggunakan konjungsi kronologi atau kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Contoh kata hubungnya ada kemudian, lalu, setelah itu, dan lain-lain. Berikut Bu Fatma memberikan sebuah contoh teks eksplanasi kausalitas atau teks eksplanasi yang menjelaskan sebab akibat. Di sini judulnya sampah. Nah, ada identifikasi fenomena. Bisa kalian baca ya nanti. Sampah merupakan barang atau benda yang sudah tidak digunakan lagi. Ini pada paragraf pertama menunjukkan apa itu yang disebut sampah. Kemudian pada paragraf kedua menjelaskan tentang jenis sampah, yaitu sampah organik. Dan pada paragraf ketiga masih identifikasi fenomena menjelaskan tentang sampah anorganik. Silahkan dibaca. Struktur yang kedua ada rangkaian kejadian yang menunjukkan sebab akibat. Dalam paragraf bisa kalian baca, sampah merupakan salah satu fenomena yang sering kali kita temui di lingkungan masyarakat. Pada paragraf selanjutnya, sampah yang dibiarkan menumpuk akan mendatangkan bau yang tidak sedap dan mencemari udara. Paragraf selanjutnya, selain itu sampah juga mendatangkan bencana. Nah, dalam struktur ini terdapat sebab akibat yang ditimbulkan oleh sampah yang menumpuk. Kemudian pada struktur terakhir yaitu ulasan. Ulasan kembali tentang sampah. Nah, bisa kalian baca, silahkan dibaca. Oke, selanjutnya Bu Fatma juga memberikan sebuah contoh teks eksplanasi kronologis atau yang menjelaskan tentang urutan sebuah kejadian. Di sini saya memberikan contoh teks yang berjudul Upacara Ngaben. Pada struktur pertama terdapat identifikasi fenomena, yaitu menjelaskan tentang budaya. Dan pada kalimat terakhir menyebutkan teks tersebut akan menjelaskan tentang tradisi ngaben di Bali. Silahkan dibaca. Selanjutnya ada struktur yang menunjukkan rangkaian kejadian. Maaf ya, ini bukan sebab akibat, tapi ini kronologis. Bisa dibaca. Ngaben adalah upacara pemakaman yang melibatkan aktivitas pengurusan jenazah. Nah, ini menyebutkan uniknya upacara ngaben ini dan bagaimana tata cara yang dilakukan masyarakat Bali ketika menjalankan upacara adat ngaben ini. Sekali lagi,
pada tulisan rangkaian kejadian itu ada kesalahan. Itu bukan sebab akibat ya anak-anak, tapi kronologis. Kemudian pada paragraf terakhir mengulas kembali tentang upacara tradisi dari adat Bali ini. Silakan dibaca. Nah, sudah selesai membaca anak-anak? Bagaimana? Sudah paham atau belum tentang teks eksplanasi? Jika belum paham, silahkan bertanya kepada bapak atau ibu guru kalian. Terima kasih telah menonton video dari Bu Fatma. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bye-bye.